Shalom saudaraku yang terkasih. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan yang oleh karena pemeliharaannya kita memasuki bulan November dalam keadaan sehat. Barangkali di hari Minggu ini sebagian dari kita pergi berlibur bersama keluarga. Akan tetapi dimanapun kita berada, tetaplah disiplin menjaga kesehatan. Sebab kesehatan itu sangat mahal harganya. Di tengah aktivitas kita saat ini, tetaplah memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan, dan marilah bersama-sama bersekutu mendengar firman-Nya berikut ini. Kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu. Melalui firman ini kami datang menghampiri-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga firman ini menguasai hidup kami. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1, dikisahkan bahwa Yosia dinobatkan menjadi Raja Yehuda pada usia 8 tahun, menggantikan ayahnya Raja Amon. Di ayat yang kedua dituliskan bahwa Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidupnya sama seperti leluhurnya Raja Daud, yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sikap hidup Raja Yosia sangat berbeda dengan Raja Amon ayahnya dan dengan Raja Manase kakeknya. Kedua pendahulunya itu sangat jahat di mata Tuhan. Mereka hidup menyembah dewa Baal dan Asyera, membangun mezbah penyembahan berhala di rumah Tuhan, dan melakukan banyak hal lainnya yang mendukakan hati Tuhan. Kemudian, di kitab 2 Raja-Raja pasal 22 juga dikisahkan tentang ditemukannya kitab Taurat di rumah Tuhan oleh Imam Hilkia, yang kemudian diserahkan kepada Raja Yosia. Momentum itulah yang mempercepat proses pembaruan di seluruh umat Israel, sebagaimana mulai digulirkan oleh Raja Yosia sebelumnya. Puncak dari proses pembaharuan itulah yang menjadi natskhotbah pada kebaktian Minggu Gerejawi, Minggu ke-21 setelah Trinitatis, tanggal 1 November tahun 2020, dengan topik Reformasi Spiritualitas. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Allah segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnyalah di situ, dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicapakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Gebe sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu.
yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan ada orang mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asiotoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nats pembacaan kita ini mengisahkan lebih lanjut tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Titik awal pembaharuan adalah ketika ditemukannya kembali kitab Taurat di rumah Tuhan. Setelah mengetahui isi dari kitab Taurat itu, Raja Yosia menyadari betapa umat Israel sudah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka sudah berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Langkah pertama yang dilakukan oleh Yosia adalah mengkonsolidasi para imam dan tokoh-tokoh yang dituakan untuk mempersiapkan ibadah di rumah Tuhan. Selanjutnya, seluruh masyarakat Yehuda berkumpul di rumah Tuhan. Raja Yosia kembali membacakan kitab Taurat dan menyatakan sikap untuk memperbaharui perjanjian umat Israel dengan Tuhan. Isi perjanjian itu adalah hidup mengikuti Tuhan, tetap menuruti perintah-perintah Tuhan, taat kepada peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kemudian, janji itu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan bait Allah dari segala simbol dan peralatan penyembahan berhala dan membakarnya. Yang kedua, menghancurkan semua mesbah-mesbah penyembahan berhala di seluruh kerajaan dan membakarnya. Dan yang ketiga, menghukum para imam Baal dan Asyera, menajiskan pelacuran bakti, dan melarang praktek pengorbanan anak sebagai persembahan kepada dewa Molok. Pada bagian selanjutnya dari perikop ini, Raja Yosia juga memulihkan tugas-tugas imam Lewi dan memerintahkan ke seluruh umat untuk kembali merayakan Paskah bagi Allah, sebagaimana tertulis di dalam kitab perjanjian itu. Perlu kita ketahui kemudian bahwa setelah Raja Yosia meninggal, dia digantikan anaknya, dan raja yang baru ini jahat di mata Tuhan. Umat Israel pun kembali berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Hukuman Tuhan tetap berlaku atas bangsa itu, dan tidak lama lagi terjadilah pembuangan Babel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, melalui firman ini kita diminta untuk mereformasi spiritualitas kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana potret spiritualitas gereja dan kita sebagai anggota persekutuan pada saat ini? Sebelum menelaah lebih lanjut tentang hal tersebut, marilah terlebih dahulu mendengarkan apa yang tertulis di kitab Yesaya pasal 30, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 berikut ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Demikian firman Tuhan. Melalui pembacaan di atas, Allah berfirman bahwa letak keselamatan kita adalah dengan bertobat dan tinggal diam. Dan letak kekuatan kita adalah dalam tinggal tenang dan percaya. Dengan kata lain, betapa penting dan vitalnya spiritualitas itu.
sebab disitulah terletak keselamatan dan kunci kekuatan kita. Berdasarkan itu, marilah kita periksa bagaimana kehidupan gereja dan kita sebagai anggota persekutuan. Yang pertama, gereja modern sibuk di tengah hiruk-pikuk perubahan. Gereja memang gencar menggaungkan perubahan dan pembaharuan. Gereja dipenuhi spanduk dengan tema pembaharuan yang dikutip dari Alkitab. Kategorial sibuk setiap minggu, setiap bulan sepanjang tahun. Tidak ada hari tanpa rapat. Mengadakan Zoom menentukan jadwal untuk tamasya rohani. Semua berjalan lancar. Tetapi kalau kita mau jujur, semuanya ibarat pesta kawin yang kehabisan anggur. Persekutuan terasa hambar, tidak bergairah, kehilangan kehangatannya. Redup ibarat lampu teplok yang kehabisan minyak, terasa kosong, kehilangan roh dan jiwa. Kehidupan kekristenan kita kehilangan spirit. Yang kedua, jemaat berada dalam spiritualitas yang mendua. Adalah fakta bahwa di dalam gereja, jemaat terdiri dari beberapa kategori bila ditinjau dari kualitas kehidupan berimannya. Tanpa bermaksud menghakimi kehidupan beriman jemaat, maka tidak salah untuk introspeksi diri. Benarkah kita tidak menyembah ilah lain di luar Allah? Jangan-jangan kita punya dukun sakti untuk berjaga-jaga jika pengobatan medis dan doa penyembuhan tidak kunjung menyembuhkan penyakit kita. Jangan-jangan proklamasi untuk mengikut Yesus dengan membakar dan menghancurkan kapal okultisme kita hanya sebagai pencitraan. Padahal sebenarnya kita masih memiliki sampan-sampan kecil untuk melarikan diri ketika mengikut Yesus tidak memberikan keuntungan materi. Jika dugaan ini benar, maka sesungguhnya kita sudah menduakan Tuhan. Yang ketiga, jemaat masa kini cenderung menjadi pragmatis dan materialistis. Sikap pragmatis akan kelihatan ketika jemaat bertanya, apa gunanya bagi saya dan apa untungnya bagi saya? Dan sikap materialistis akan kelihatan ketika segala sesuatu diukur oleh apakah sesuatu itu memberikan keuntungan atau kegunaan material. Sikap pragmatis juga dapat kita lihat ketika orang berkata, apa gunanya melayani? Apa untungnya? Semua menghabiskan waktu dan malah nombok. Lebih baik berdoa untuk meminta berkat dari Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan bermurah hati. Intinya, yang seorang tidak mau melayani karena tidak ada manfaatnya, dan yang lain terus berdoa karena ada hasilnya. Jemaat masa kini juga menunjukkan sikap pragmatisnya ketika tidak mau diam dan memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengar khotbah 15 menit terasa 1 hari. Membuang waktu sebab banyak hal yang harus dikejar yang lebih prioritas. Jemaat masa kini ingin naik kuda dan lari kencang. Itulah potret gereja dan jemaat masa kini. Lebih pragmatis, lebih tertarik untuk mengendarai kuda tangkas, mau yang lebih konkret, lebih nyata dan lebih real. Gereja harus action, jemaat harus action, jangan hanya diam. Lakukan sesuatu dan segera. Jangan NATO dan jangan banyak berteori. Apakah sikap itu salah? Tentu tidak. Hal itu adalah benar, tetapi hanya setengah kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Atas seluruh potret yang buram itu, topik minggu ini mengajak kita untuk mereformasi kehidupan spiritualitas kita. Mereformasi spiritualitas tidak sebatas berubah dan membaharui, tetapi harus mengalami pertobatan. Bertobat adalah proses berbaliknya manusia baik secara mental dan spiritual kepada yang baik dan benar. Gereja harus menemukan kembali vitalitasnya, semangatnya dan rohnya. Kembalilah ke penelaan Alkitab dan bertekun dalam doa, serta membangun persekutuan yang hangat. Jemaat juga harus memberi waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Jangan hanya seperti Marta yang sibuk terus, tetapi teladanilah juga Maria yang duduk bersimpu di hadapan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Unsur paling utama dalam kehidupan spiritual kita adalah doa. Janganlah doa kita hanya seperti air tawar yang tanpa rasa dan tanpa warna. Sekali lagi, pertobatan tidak sekedar berubah,
Pertobatan tidak mengarahkan kita ke bawah. Hikmat duniawi tidak mungkin membentuk kita untuk bertobat. Sebab bagi Allah, hikmat duniawi adalah kebodohan. Pertobatan dilahirkan dari atas, dikendalikan oleh Allah, dan pertobatan mengarahkan kita ke atas kepada Allah. Maka mintalah tuntunan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita sambut minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin.